Jor, ini malam yang cukup panjang. Lebih baik kita semua istirahat dulu, biar pikiran bisa lebih jernih. Sekarang udah jam 5 pagi, Kak. Nanggung kalau mau tidur. Lagi pula, gue juga gak ngantuk. Kita nggak boleh sedih dulu. Sekarang bukan waktunya. Budi benar, kita harus kuat. Oke. Ya, bentar. Sebelum kita bagi tugas, gua bakal briefing kalian secara singkat. Berdasarkan informasi dari Rico, target utama kita saat ini adalah Zulkifli. Kalau Rico bilang dia nggak mau diperintah lagi sama Zulkifli, ada kemungkinan jabatan dia di sini high ranking members. Sedangkan Rico masih enforcer. Dengan kata lain, kalaupun kita berhasil nangkep Zulkifli, masih ada kepala-kepala lain yang harus kita tangkap sebelum kita bisa sampai ke kepala utama. Tapi kita bakal bahas itu di lain cerita. Sekarang kita harus fokus ke Zulkifli dan Rico dulu. Karena mereka adalah biang keladi dari semua masalah ini. Yang berarti, begitu kita berhasil nangkep Zulkifli dan Rico, nama kita pasti bakal masuk ke daftar pantauan gembong narkoba lainnya. Jadi singkatnya, ini resikonya bakal gede banget. Kalian yakin mau lanjut? Udah terlanjur basah sih, Ran. Siap nggak siap ya? Harus siap. Bener kata Budiran, kita bareng-bareng ngadepin ini sampai akhir. Ya, aku nggak pernah nyangka bakal jadi serumit ini pas nginjak usia dewasa. Tapi ya gaskan aja lah. Oke, berarti semua setuju ya? Iya. Tempat operasi Zulkifli di lantai 6 Universitas Majapahit Jayakarta. Lebih tepatnya, di dalam gudang yang ternyata ada ruangan rahasianya. Sebenarnya ini bisa aja jebakan Rico. Tapi setelah apa yang kita lihat barusan tentang informasi dia soal Richard, peluang benernya informasi ini meningkat. Dia juga bilang kita harus cari kodenya dulu. Karena kalau sampai salah 2 kali, ruangan itu bakalan meledak. Lu ada ide nggak, Bob? Kira-kira kode passcode-nya itu di mana? Gua ada asumsi kodenya di ruang dosen sih. Soalnya setiap kali gua mau kesana buat ambil materi tugas, Zulkifli pasti nggak ngebolehin. Dan malah dia sendiri yang ngambil. Jabatannya si Zulkifli di kampus emangnya apa, Bob? Wakil rektor. Berarti dia punya ruangan sendiri di ruang dosen. Iya, gue pernah ngeliat sekilas pas lagi disuruh ke ruang dosen sama dosen gue yang lain. Berarti gue sama Budi tinggal cari kata sandi di ruang dosen. Terus ke lantai 6 ya? Jangan lupa, baru banget ada kejadian bunuh diri, Bob. Oh iya juga. Kejadian itu pasti bikin satpam kampus kau waspada. Dan gak bakal biarin sembarangan orang masuk tanpa izin. Berarti kita harus ngendap-ngendap ke sana ya? Gimana kalau serahin ke Rani aja? Dia kan pernah tuh. Gua lebih setuju kalau Rani sama Zainal ngawasin Jordan sih. Lah, kenapa? Jordan emosinya masih menggebu-gebu. Gua takutnya dia ngelakuin sesuatu yang gegabah. Ditambah, kalau misalnya Rani yang ngendap-ngendap ke kampus dan ketahuan, urusan Rani bakal makin panjang. Berarti pembagian tugasnya gini. Gua sama Zainal bakal ngawasin Jordan dari kejauhan. Sedangkan lu sama Bobby bakal ngendap-ngendap ke kampus dan cari buktinya si Zulkifli. Bener, gua sama Bobby bakal ngendap-ngendapnya pas malam. Seharusnya lebih gampang dibanding pas siang. Oke, karena rencana udah jelas, berarti kafe aku tutup dulu aja ya. Sampai ini semua benar-benar kelar. Karena kalau kejadian kayak tadi sore terulang lagi, bisa-bisa kabur semua pelangganku. Oke, Nal. Jangan lupa bawa ini, Bud, jammer CCTV. Aktifin pas lu udah sampai kampus ya. Nanti begitu lu udah nemuin buktinya, telepon Om Ben dulu, biar dia yang ngurusin penangkapannya. Sip. Berarti kita tinggal cheers dulu. Mumpung para kacu udah lengkap nih. Kan pas SMK si Budi digantiin Richard. Let's Fucking Go! Kamu punya waktu luang yang cukup buat melakukan beberapa aktivitas. Kalau misalnya Bud,
Udah siap belum lu? Temenin gue ngerjain tugas dulu ya, sebentar. Sekalian nunggu malam. Udah siap gue, Bob. Oke, temenin gue dulu ya. Sekalian nunggu malam.
Wah, kaget. Kayaknya aman, Bud. Gila, gak percaya gua bisa semua di sini, anjir. Jangan ngomong gitu, Bob. Lega juga habis berak sekebun. By the way, toilet cewek kenapa wangi banget ya? Ada penyusup di lantai 1. Butuh bantuan secepatnya. Fuck, pasti bantuan bakal langsung datang. Tapi setidaknya kita juga butuh kunci kartu ini. Cepat ke tempat tujuan. Gua bakal nahan mereka. Oke, Bud. Jangan sebut nama, goblok. Iya, maaf. Hampir aja. Oke, sekarang waktunya gue cari petunjuk di ruangan si Zulkifli. Gue harus cepat biar bisa bantuin Budi. Kira-kira clue-nya di mana aja ya? Cuma angka 47 aja yang ada tanda kutipnya. Bener, buku nggak ada tulisannya, tapi dikasihin markah pas nomor 17. Bonekanya lucu juga. Ini kenapa bagian pantatnya bisa dibuka? Oh, ternyata ada kertas di dalamnya. Cuma ada tulisan tahun Indonesia sepenuhnya merdeka. Yang pasti bukan 1945 sih, karena di tahun itu baru pembacaan naskah proklamasi aja. Belanda masih nyoba ngelakuin agresi militer di tahun-tahun setelahnya. Terus pas agresi militer gagal, baru deh Belanda ngakuin kedaulatan Indonesia tahun 1949. Berarti nomor terakhirnya itu 49. Sip, semoga tebakan gue bener. Kata sandinya 47, 17, 49. Please, jangan sampai gue lupa. Masalahnya kalau salahin kedua kali, ledak jir kata Riko. Sekarang gue harus keluar dan bantuin Budi. Ih.
angka. Tadi gue udah dapet sih, Bud, angka yang kemungkinan emang kata sandinya. Ya udah, cepet masukin. Keburu ada yang datang. Nah, kebuka, Bud. Ayo, langsung masuk. Kok kayak kantor biasa aja ya? Cuma bedanya ada brankas gede itu. Berarti kita harus cari clue-nya lagi, Bud, buat buka brankas gede itu. Oke. Di balik foto ini ada nomor 30. Bob, gue nemu nih. Di bawah dokumen-dokumen ini, alas mejanya diukir nomor 05. Sip, mantep, Bud. Berarti satu clue lagi. Yang ketiga udah ketemu nih, Bud. Di pulpen ini, serial numbernya dibaritin semua, kecuali nomor 16-nya. Sip, langsung coba masukin aja, Bob. Yes, mari kita lihat apa aja isinya brankas segede gaban ini. Jackpot. Kerja bagus, Bob. Semua metamfetamin ini bukti kuat buat tangkap Zulkifli. Gue bakal langsung kirim ini ke Om Ben dan nelpon dia. Sip. Gue mau baca dulu ini dokumen apaan. Halo, Om. Lagi sibuk nggak? Halo Bud, ada apa? Tolong datang secepatnya ke Universitas Majapahit Jayakarta. Kita udah berhasil nemuin bukti kuat salah satu kepala pengedar narkoba. Hah? Gila, cepet banget Bud. Kok bisa? Gak ada waktu buat cerita. Om kesini aja sekarang, kita ada di lantai 6. Foto buktinya udah aku kirim juga ya. Oke Bud, saya akan secepatnya ke sana sama anak buah saya. Oke, ditunggu Om. Kenapa Bob? Selama ini nilai gue dimodifikasi sama dia. Ternyata alasan gue sering ngulang matkul dan gak lulus-lulus itu karena gue mau dijadiin tumbal pas bisnis narkobanya kebongkar. What the fuck? Firasatku gak enak. Bocah-bocah pembuat masalah, bangsat adrenalin ini bikin gua gak pengen ngabisin kalian berdua. Rencana gua berantakan total. Jadi gua akan sangat menikmati saat-saat terakhir ini dengan nonjokin lu berdua sampai mati. Bob, ngumpet! Siap, Bud. Gue udah nyadar kok kalau gue gak bisa berantem. Bagus. Lu bakal tahu alasannya. Kenapa gua ditunjuk bapak buat jadi ketua dari geng Tengkorak Lea? Saiki Caco! Dosen bangsat. Nilai gue sengaja lu jelekin biar bisa dijadiin tumbal ke polisi. Tapi bego, kenapa gak pernah komplain? Karena gue menghormati lu. Gue gak mau lu masalah sama wakil rektor. Tapi ternyata
Selama ini sumber masalah gua ada di lu. Ya udah, keluar sini, bantuin temen lu ini nih, hadepin gua. Jangan. Dia cuma mancing lu. Karena kalau lu sampai ikut, beban gua malah makin nambah. Lu kenapa lu repot-repot sih bantuin teman? Apa untungnya buat lu? Semuanya harus ada keuntungan. Apalagi kalau bantuin teman. Masih nanti pertemanan tanpa ada keuntungan itu sia-sia. Lu lihat, saling untungin satu sama lain. Wah, dia gak pengen teman-teman sama dia, tapi dia terus. Makanya tetap gua jadiin teman. Ini contoh kalau lu temen cuma buat keuntungan doang. Emang lu kira siapa yang ngasih tau sobat ini kalau bukan Riko? Riko brengsek, bocah gak tau diuntung. Habis gua bunuh lu sama Bob, bakal bunuh Riko. Lumayan juga. Cukup sampai di sini. Polisi, jangan bergerak. Makasih banyak, Bud. Ini benar-benar kebantu kita. Sama-sama Om. Ini si Rani kemana sih? Gak diangkat-angkat telepon gua. Lagi sibuk kali Bob. Cepet masuk. Oi, Budi, jangan lu kira dengan nangkap gua ini semua sudah selesai. Kita tahu lu siapa, keluarga lu, rumah lu, dan orang-orang yang lu sayang. Jadi camkan kata-kata gua. Mulai sekarang, hidup lu gak bakal tenang sampai lu mati. Woi kontol, maksud lu apaan? Udah Bob, tenang. Biarin aja dia ngomong sesuka hatinya. Karena dia bakal ngebusuk di penjara. Dan selama proses pembusukan itu, dia bakal ngelihat satu persatu rekannya ditangkap. Gede juga nyali lu. Sampai berjumpa lagi. Ini langsung bawa ke pusat aja. Mohon izin, bukannya harus dibawa ke cabang Jayakarta Selatan dulu? Ikuti aja perintah saya. Nanti saya yang tanggung jawab. Siap, mohon izin. Kebanyakan mimpi. Para kajuk. Gak ada apa-apanya kalau dibandingin sama